Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari yang spesial. Hari ini adalah hari ulang tahun negara kita 75 tahun merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, mari kita akan membahas satu topik yang saya rasa spesial juga bagi bangsa kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah menikmati kemerdekaan bangsa kami selama 75 tahun. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah bagi bangsa kami, dan Tuhan melibatkan kami di dalam rencana Tuhan bagi bangsa ini. Hari ini kami akan mempelajari satu bagian firman Tuhan. Kiranya ini boleh menginspirasi hidup kami menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah bangsa kami, dan kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman kami. Berkati kami dan pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kira-kira kalau saya bertanya, kira-kira pengalaman apa yang Anda merasakan begitu terhubung dengan seluruh bangsa Indonesia? Kalau Anda seperti saya akan mengakui bahwa momen saya begitu terhubung dengan seluruh bangsa Indonesia adalah ketika saya menyaksikan pertandingan olahraga. Ya, kalau bangsa kita, wakil bangsa kita sedang bertanding olahraga, maka saya akan terlibat secara emosional dengan seluruh bangsa Indonesia. Bahkan mungkin di antara kita yang kurang suka olahraga tertentu pun, kita bisa ikut mendukung bangsa kita. Ya, ketika kita melihat pertandingan SEA Games, ASEAN Games, atau mungkin pertandingan bulu tangkis di luar negeri, di mana wakil bangsa kita ikut bertanding dan kita menyaksikan, maka saya rasa itu adalah momen kita sangat terhubung dengan seluruh bangsa kita Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya tertarik untuk membahas masalah olahraga ini. Apakah kita sebagai orang Kristen itu boleh mengikuti atau mungkin bahkan mengambil karir sebagai olahragawan di bidang olahraga? Ataukah kita boleh menghabiskan waktu, uang, dan energi untuk apa yang kita sebut dengan olahraga ini? Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam kekristenan ada orang-orang Kristen yang saleh yang menentang kalau orang Kristen itu ambil bagian terlalu banyak atau begitu dalam di dalam dunia olahraga. Apa alasannya? Yang pertama, ada orang yang berkata bahwa olahraga itu seperti kayak agama tersendiri. Dan ini memang betul, saudara-saudara. Kalau kita melihat penggemar-penggemar dari klub olahraga tertentu terhadap tim favorit, atau terhadap individu-individu tertentu, atau terhadap olahraga tertentu, memang betul ada orang-orang menjadikan olahraga itu seperti agamanya. Kalau berbicara tentang sepak bola, ya bahkan di luar negeri, di barat sana, orang-orang di sana yang banyak meninggalkan Kristenan sudah menggantikan gereja, datang beribadah di gereja, diganti dengan datang beribadah di stadion-stadion menyaksikan olahraga. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah ini benar menjadi alasan untuk orang Kristen jangan terlibat terlalu dalam dengan olahraga? Nah, kalau kita evaluasi, sebetulnya semua hal bisa menjadi agama tersendiri, seperti agama bagi siapapun. Misalnya uang, atau pekerjaan, atau bahkan keluarga, bahkan film, ya, Avengers, bahkan iptek, atau bahkan musik. Kita bisa begitu terhisap, begitu tertarik, seolah-olah hal-hal itu menjadi agama bagi kita. Jadi prinsip ini memang patut diwaspadai. Jangan sampai olahraga menjadi seperti agama kedua kita. Tetapi ini tidak benar kalau ini dijadikan alasan bagi orang Kristen untuk tidak terlibat apa-apa di dalam dunia olahraga. Pandangan yang kedua adalah yang mengatakan energi, waktu, dan uang yang dihabiskan demi olahraga itu lebih baik dipakai untuk hal lain yang lebih bernilai kekal. Sekali lagi, kritik ini ada betulnya, saudara-saudara, ya. Kita perlu mengevaluasi, tetapi dalam tingkat individu, bukan secara keseluruhan. Apakah saya menghabiskan waktu, uang terlalu banyak demi olahraga kesukaan saya?
Nah, ini patut dilakukan evaluasi ini, tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa orang Kristen sebaiknya tidak terlibat terhadap dunia olahraga. Nah, jadi sekarang mengapa orang Kristen itu baik kalau terlibat dalam olahraga, baik itu sebagai pemain ataupun sekedar hanya menjadi penggemar? Yang pertama, olahraga itu membawa kesegaran. Kalau kita berolahraga, pasti tubuh kita akan menjadi kuat, menjadi segar, otak kita, emosi kita menjadi lebih berbahagia. Ataupun kita hanya sebagai penonton, kita menonton olahraga favorit kita. Ini adalah baik untuk rekreasi. Dan rekreasi itu berguna bagi kita untuk tetap produktif, untuk tetap punya pikiran yang segar sehingga kita bisa berpikir dengan tajam. Dan alasan yang kedua, olahraga mencerminkan kehebatan karya Allah, terutama tubuh kita. Tubuh kita punya kemampuan yang luar biasa. Tuhan bisa saja menciptakan kita hanya dengan dua mata, lalu dengan dua mata kita melihat Allah, dan kita menjadi bahagia dengan hanya dua mata kita melihat Allah. Tetapi bukan hanya Tuhan memberikan kita mata, sepasang mata, tetapi Dia memberikan tubuh kita, tubuh yang seperti ini, yang bisa melakukan banyak hal, bukan hanya sekedar melihat dengan mata. Dan sesuai dengan istilahnya, olahraga, maka ini berarti olah tubuh. Olahraga adalah seni, adalah sebuah keterampilan mengolah tubuh kita yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa memaksimalkannya dengan luar biasa. Alasan yang ketiga, olahraga itu paling baik kalau dinikmati dalam konteks kebersamaan, ya. Baik itu sebagai pemain bersama-sama atau sebagai bagian dari tim pendukung, menjadi pelatih, menjadi manajemen, dan kita juga kalau kita menjadi fans, ya, sebagai fans kita paling menikmati olahraga itu dalam konteks kebersamaan. Dan kalau kita menjadi fans terhadap katakanlah sebuah klub olahraga tertentu, dengan mudahnya kita menjadi bagian dari keluarga, sahabat, dengan orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal, ya, menjadi kebersamaan di situ begitu kuat. Dan di mana ada kebersamaan, maka disitulah pelayanan Kristen bisa disalurkan dengan mudah. Yang keempat, olahraga memuat dua kekaguman yang bernilai bagi kehidupan manusia. Dua kekaguman yang bernilai bagi kehidupan manusia. Apa itu? Olahraga itu paling kita nikmati dengan dua nilai ini. Yang pertama, nilai kekaguman pada keterampilan, dan nilai kekaguman pada nilai moral. Contohnya, kalau seseorang pemain bermain sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ini adalah sebuah nilai moral. Makanya kadang-kadang kita bisa marah, ya, ketika kita menyaksikan seorang pemain yang melanggar aturan, ya, atau menipu, tidak fair. Ya, ini adalah nilai moral. Lalu kecerdikan, keahlian individu, kemampuannya sesuai perannya, itu adalah nilai keterampilan. Semakin terampil seseorang, maka nilai itu menjadi begitu kita sanjung, begitu kita sukai, ya. Kekompakan, strategi adalah kombinasi dari keterampilan maupun sekaligus nilai moral. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu memimpin timnya, kelompoknya, sehingga bermain dengan baik. Ini adalah keterampilan, sekaligus ada banyak nilai-nilai moral di dalamnya. Karakter pemain, sikapnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, itu menjadi bagian dari nilai hiburan karena ada tarik-menarik nilai moral dengan nilai keterampilan. Dan di dalam konteks yang lebih besar, katakanlah turnamen atau kejuaraan atau liga, menjadi juara adalah nilai moral sekaligus keterampilan. Tetapi di tengah-tengahnya, perjuangan untuk menjadi juara. Bagaimana sikap menghadapi kegagalan, bahkan belajar dari masa lalu dan kemudian bangkit menjadi lebih baik, adalah bagian dari warna-warni kehidupan olahraga yang sebetulnya banyak mengilustrasikan kejadian dalam dunia di luar olahraga.
Tidak heran Rasul Paulus tidak malu memakai olahraga sebagai ilustrasi pertandingan iman. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dia memakai olahraga untuk mengilustrasikan pertandingan yang lebih besar, taruhan yang lebih tinggi, hadiah yang lebih abadi. Lalu kemudian kalau saya lanjutkan, dia berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, perkataan ini, bagian ini memberi ilustrasi lain tentang olahraga, yaitu melatih tubuh kita, bahkan melatih kehendak kita, sehingga pada akhirnya menjadikan seseorang itu mampu mengendalikan diri. Dan kita tahu bahwa pengendalian diri adalah salah satu aspek penting dari buah roh, salah satu ciri kedewasaan seseorang di dalam rohani. Jadi dengan orang-orang yang melatih dirinya berolahraga, berdisiplin, dia juga secara tidak langsung melatih kerohaniannya. Lalu satu lagi, ketika seseorang bisa menikmati olahraga dan kemudian mendahulukan kepentingan tim daripada pencapaian individu, yang seringkali kita kagumi dalam atlet-atlet tertentu, khususnya yang papan atas, di mana mereka seringkali didapati lebih mendahulukan kepentingan timnya daripada pencapaian pribadinya. Ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan memang saudara-saudara, olahraga itu bisa kita nikmati sendirian, menikmati kemenangan sendiri. Tetapi sebagai gambar dari Allah Tritunggal, kemenangan hanya bisa dirasakan sepenuhnya dalam konteks dirayakan bersama orang lain. Dan inilah yang menjadi nadi, menjadi pemberi darah dalam dunia olahraga. Mengapa dunia olahraga itu menarik banyak orang? Sehingga kita bisa merasakan sukacita, kebahagiaan ketika seseorang mencapai prestasi dalam konteks kebersamaan. Dan ini adalah cermin dari Allah Tritunggal yang berbahagia di dalam komunitas. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, marilah kita juga mengolah tubuh kita. Ada banyak hal-hal baik yang kita dapatkan melaluinya. Tetapi tentu ingat, jangan sampai itu menjadi agama kedua kita, dan juga jangan sampai itu menghabiskan waktu, energi, atau uang melampaui hal-hal lain yang lebih berharga. Demikianlah renungan hari ini, kiranya Tuhan memberkati.